Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi peserta didik baru SMK Negeri 7 Purworejo yang berbahagia. Pada pagi hari ini, marilah yang pertama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat sehingga dapat bertemu secara virtual dengan peserta didik baru SMK Negeri Purworejo dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ketiga sesi kedua ini akan kami sampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Perlu ada diketahui wawasan Wiyata Mandala yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, apa arti wawasan Wiyata Mandala? Yang kedua, apa pentingnya wawasan Wiyata Mandala? Kemudian yang ketiga, unsur-unsur apa yang menunjang dalam wawasan Wiyata Mandala? Kemudian yang keempat adalah apa tujuan dari wawasan Wiyata Mandala? Peserta didik baru yang berbahagia, wawasan Wiyata Mandala secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Wiyata Mandala. Wawasan berarti suatu cara pandang, penglihatan atau tinjauan. Sedangkan Wiyata Mandala dari dua kata, Wiyata dan Mandala. Wiyata berarti suatu pendidikan, pengetahuan atau pengajaran. Sedangkan Mandala adalah suatu tempat atau lingkungan. Kalau kita gabungkan, wawasan Wiyata Mandala adalah suatu cara pandang, suatu penglihatan bagaimana seorang siswa memandang suatu lingkungan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan. Hal ini penting sekali bagi peserta didik baru, karena untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu Anda perlu mengenal berbagai hal, berbagai unsur yang ada dalam lingkungan sekolah. Jadi pentingnya wawasan Wiyata Mandala bagi peserta didik baru adalah untuk melakukan adaptasi yang cepat terhadap lingkungan sekolah. Sehingga nanti begitu Anda masuk dalam lingkungan sekolah SMK Negeri 7 Purworejo, Anda sudah tahu mengenal mana itu ruang kelas kamu, mana itu ruang perpustakaan, mana ruang praktek, mana ruang lab, mana ruang perpustakaan, aula dan sebagainya. Jadi tidak terlalu lama. Insya Allah dalam 1-2 hari begitu Anda masuk SMK Negeri Purworejo, Anda akan sudah mengenal lingkungan sekolah kita. Karena apa? Karena lingkungan sekolah SMK Negeri Purworejo itu tidak terlalu luas, lingkungannya cukup sempit. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda pasti akan mudah menyesuaikan, beradaptasi dan mengenal lingkungan sekolah yang ada. Sehingga begitu Anda masuk nanti ke sekolah, Anda sudah siap. Nah, mana ruang aula? Di atas ini ruang aula. Mana ruang perpustakaan? Itu di sebelah utara, ya, sebelah utara yang Anda lihat, sebelah utara sana. Kemudian di sebelah selatan sana adalah ruang kelas tata busana. Kemudian di sebelah selatan, bagian atas sana adalah ruang akuntansi, dan juga di sebelah baratnya ada ruang untuk ibadah atau musola. Nah, jadi pengenalan itu penting sekali karena apa? Anda supaya cepat beradaptasi dalam lingkungan sekolah. Nah, itulah pentingnya kita pelajari wawasan Wiyata Mandala sehingga Anda atau kalian cepat beradaptasi dalam lingkungan sekolah yang ada. Nah, nanti dalam poin atau bab berikutnya akan kita bahas tentang unsur-unsur apa yang dalam wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku, peserta didik baru yang berbahagia, poin atau bab yang kedua, apa tujuan dari wawasan Wiyata Mandala? Anak-anakku yang berbahagia, tujuan wawasan Wiyata Mandala adalah siswa diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Jadi sekolah itu kalau ibarat bahasa Jawa adalah kawah condro dimuko, yaitu tempat menggodok tempat untuk menimba ilmu bagi siswa sekalian. Maka tujuan ini diharapkan siswa berperan aktif dalam penggunaan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, sebagai lingkungan pendidikan, sehingga berbagai sarana fasilitas sekolah yang ada diharapkan bisa dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Baik itu ruang kelas, baik itu ruang lab komputer, baik itu ruang praktek, bengkel, aula, musola, dan sebagainya, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh siswa semaksimal mungkin. Sehingga fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan itu benar-benar berfungsi secara maksimal. Perlu anak-anakku ketahui bahwa di sekolah kita ini cukup banyak kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tolong Anda masuki ekstra itu. Apa yang Anda minati, apa yang Anda sukai, Anda masuk. Apakah mau pramuka kah, mau rohis kah, atau mau kegiatan PR atau apa, silakan. Ini sebagai sarana, sebagai cara untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi, pengetahuan, pendidikan, pengalaman itu tidak hanya diperoleh dari ruangan kelas, dari Bapak Ibu guru. Bisa Anda menimba ilmu dari berbagai kegiatan ekstra yang ada. Nah, itulah tujuan yang diharapkan siswa dapat meningkatkan peran serta fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Itu tentang tujuan atau manfaat dari wawasan Wiyata Mandala. Nah, saya kira itu sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi terakhir, nanti ada Bapak beri kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Saya kira itu untuk tujuan wawasan atau manfaat wawasan Wiyata Mandala. Nanti kita lanjutkan tentang unsur-unsur hal-hal yang menunjang dalam wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku yang berbahagia, peserta didik baru SMK Negeri 7 Purworejo, pada bab atau poin berikutnya Bapak jelaskan tentang unsur-unsur atau hal-hal yang mendukung atau menunjang dalam wawasan Wiyata Mandala. Ada berbagai macam unsur atau penunjang dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah guru. Guru adalah pemegang peranan yang penting dalam lingkungan sekolah. Suatu sekolah tanpa ada guru, maka sekolah tidak bisa berjalan. Guru memegang peranan kunci dalam wawasan Wiyata Mandala, karena berlangsungnya proses belajar mengajar itu pertama harus ada guru. Maka guru di sini diharapkan guru bisa berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan. Perlu anak-anak ketahui bahwa SMK Negeri Purworejo ada 50 guru. Nah, 50 guru ini terbagi dalam guru produktif, normatif, dan adaptif. Kemudian guru produktif itu ada 3, guru produktif akuntansi, guru produktif listrik, guru produktif busana. Itu tentang unsur yang pertama adalah guru. Kemudian unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah agen of change atau agen untuk melakukan perubahan. Suatu sekolah tanpa kepala sekolah ini kurang berperan, karena kepala sekolah itu yang memanajemen atau yang memanage, ya, mengelola sekolah sehingga sekolah menjadi baik, sekolah menjadi maju, sekolah menjadi berkembang, adalah kepala sekolah. Maka kepala sekolah juga memegang peranan penting. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mengatakan kepala sekolah adalah agen of change, agen untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena sekolah bisa maju itu karena peran kunci dari kepala sekolah. Maka kepala sekolah yang diharapkan adalah kepala sekolah yang punya pikiran yang maju, pikiran yang ke depan. Bagaimana sekolah itu bisa maju, berkembang, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa SMK Negeri Purworejo memiliki kepala sekolah yang cukup handal, ya, kepala sekolah yang mumpuni, yang memiliki wawasan ke depan yang sangat luas sekali. Mungkin Anda pernah tahu kepala sekolah kita adalah
Bapak Agus Triana MPD. Beliau adalah lulusan dari UGM, ya, asalnya dari Magelang. Beliau punya wawasan ke depan yang sangat luas sekali, bagaimana memajukan sekolah sesuai dengan potensi atau sesuai dengan lingkungan yang ada. Nah, ini adalah peran kepala sekolah. Nah, beliau sudah sekitar hampir 2 tahun di Sekolah Purworejo. Ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi sekolah, ya, sebagai agen perubahan untuk memajukan sekolah yang akan datang. Itu yang pertama adalah unsur kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah unsur tenaga kependidikan atau karyawan. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa tenaga kependidikan SMK Negeri Purworejo atau karyawannya itu ada 10 orang. 10 orang terbagi dalam tenaga di bidang tata usaha, tenaga di bidang penjaga sekolah, tenaga di bidang keamanan. Nah, ini 10 orang ini terbagi dalam tiga tempat. Ada yang di tata usaha, ada yang di penjaga sekolah, ada yang di bagian swabam. Semuanya berfungsi dengan baik. Nah, tenaga kependidikan atau karyawan itu juga memiliki peran yang penting, karena tenaga pendidikan atau karyawan itu adalah yang membantu kelancaran jalannya suatu sekolah atau KBM. Mereka yang menyiapkan sarana tentang meja, kursi, dan sebagainya. Jadi yang menyiapkan tentang surat menyurat, tentang meja, kursi, alat-alat pembelajaran, semuanya adalah karyawan atau tenaga kependidikan. Jadi kalau Anda mau bayar itu melalui tenaga pendidikan atau tata usaha. Ini juga memiliki peran yang penting. Juga tentang kebersihan itu juga tidak lepas dari tenaga kependidikan, yaitu bagian penjaga sekolah. Nah, kemudian keamanan juga begitu penting. Tata usaha, kalau Anda bayar komite atau sumbangan apapun itu melalui tata usaha. Inilah peran dari tenaga pendidikan atau karyawan. Kemudian yang peran yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah tentang sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana itu suatu hal yang tetap tidak bergerak. Sedangkan prasarana itu suatu hal yang bergerak. Sarana, ya, yang tetap ada sarana itu. Kayak apa itu sarana? Ada sarana ruang kelas. Nah, di samping kanan kiri kita adalah ruang kelas. Ini ruang kelas listrik, ya. Ruang kelas listrik. Sarana prasarana. Ruang kelas, ya. Ruang kelas kita ada 18 kelas. Kemudian sarana apa lagi? Sarana bengkel. Di depan kita di sebelah sana juga ada bengkel listrik. Nah, bengkel listrik. Jadi untuk alat-alat untuk praktek bagi anak-anak jurusan teknik tenaga listrik. Kemudian di sebelah sana ada ruang komputer, ya, ada ruang perpustakaan, ada ruang yang lainnya. Itu yang unsur yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang ada. Saya ulangi, sarana dan prasarana yang ada itu yang pertama ruang kelas itu harus ada. Alhamdulillah kita sudah memiliki ruang kelas yang cukup. Yang kedua ada ruang praktek. SMK itu yang paling penting adalah ruang praktek, karena yang membedakan SMK dengan SMA itu prakteknya itu. Nah, prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Yang kedua ruang lab, ada lab IPA, yang ketiga ruang lab, ada lab IPA, ada lab komputer. Alhamdulillah kita sudah memiliki lab komputer 2, sudah cukup dengan sarana yang AC, sarananya yang cukup nyaman di situ. Nah, itu bisa nanti dimanfaatkan dalam era teknologi informasi, ya, yaitu dengan menggunakan dengan ruang komputer. Itu ruang komputer. Yang ketiga kita sudah punya aula yang cukup, ya. Kalau ada kegiatan pertemuan kegiatan siswa, kegiatan guru, orang tua siswa itu di aula. Kemudian ada ruang perpustakaan. Perpustakaan kita itu tidak hanya perpustakaan yang manual, hanya membaca buku, tapi juga ada perpustakaan yang digital. Perpustakaan yang digital adalah perpustakaan yang dimana kita harus mencari pengetahuan, wawasan melalui internet atau browsing. Nah, silakan Anda mencari pengetahuan, pendidikan atau tugas-tugas apa melalui
internet yang ada di perpustakaan. Nah, sarana yang lain ada lapangan. Sarana yang lain ada namanya musola. Jadi bagi siswi yang beragama Islam, silakan di saat sholat zuhur atau asar, nanti setelah kita masuk ya secara tatap muka, itu Anda manfaatkan. Kalau sholat zuhur di musola, sholat asar di musola, jadi bisa nanti terbentuk karakter yang baik dalam bidang keagamaan atau religius. Kemudian sarana yang lain yaitu ada pustakaan sudah, aula sudah, ya. Ada sarana-sarana yang lain ya, yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini juga faktor yang sangat menentukan, karena sekolah bisa tertib, disiplin, ya, itu tidak lepas dari adanya tata tertib sekolah. Memang untuk sekarang ya, dalam kondisi pandemi, anak dibolehkan membawa HP atau belajar melalui internet, melalui HP yang ada. Tapi nanti setelah pandemi usai, anak-anak belajar di ruang kelas tanpa menggunakan HP ya. Boleh, tapi di saat tertentu saja. Nah, itu tentang sarana dan prasarana sekolah. Anak-anakku peserta didik baru yang berbahagia, barangkali hanya itu yang Bapak bisa sampaikan, materi tentang wawasan wiyata mandala. Sebagai penutup, kesimpulannya bahwa wawasan wiyata mandala adalah suatu cara pandang, penglihatan, tujuan terhadap suatu lingkungan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ya. Nanti diharapkan siswa memanfaatkan lingkungan sekolah itu semaksimal mungkin untuk mencari, untuk menimba ilmu atau untuk menambah pengetahuan apa saja di lingkungan sekolah. Untuk yang terakhir kali, saya akan berikan pertanyaan pada siswa sekalian, nanti bisa dijawab ya melalui virtual atau melalui cara yang lain.